Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Jitu, Jiwa Tua. Kali ini masih bersama dengan Mas Kace dan di sebelah kanan saya ada Om BJ. Seperti biasa, malam ini kita berkumpul, ada sesuatu yang ingin kita bahas, yaitu mengenai sebenarnya masih lanjutan dengan apa? Dengan konten yang sebelumnya gitu, perihal jiwa yang berulang. Ini punya saya? Iya. Oh. Udah saya review tadi. Oh iya, siap. Ya, mengenai jiwa yang berulang. Mungkin kita pernah merasakan atau ada dari pemirsa yang pernah merasakan baru datang ke tempat baru tapi merasa sudah familiar, ya, sudah ngerasa nyaman gitu. Ataupun belum pernah datang tapi baru cuma sebatas melihat sudah merasakan, oh sepertinya tempat itu menarik gitu. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang membuat kita merasa ada di sana atau pernah di sana gitu. Senyaman itu kita dengan tempat yang belum pernah kita kunjungi. Itu apakah ada keterkaitan dengan yang kita bahas di sebelumnya itu, yaitu jiwa berulang seperti yang tadi Om BJ mungkin ada masukan? Ada. Kemungkinan ada, kemungkinan juga tidak. Enggak, tapi kebanyakan ada. Karena di otak kecil ada memori itu yang membawa membawa dia ke sana atau membawa dia menjadi ingat untuk hal itulah. Untuk hal itu. Nah, biasanya itu kalau pada nonton konten yang sebelumnya berarti itu ada putaran yang sebelumnya berada di sana tanpa DNA atau dengan DNA. Tanpa DNA atau dengan DNA. Ya. Mas Kece, ada yang mau ditanya? Kalau saya sih ngerasanya gini, lebih mungkin kalau kesadaran kita balik ke soul tadi ya, mungkin yang di atas sudah sekian persen tersadarkan ya, kemungkinan itu ada sih. Kemungkinan itu ada. Jadi berarti itu faktor alam bawah sadar kita ya, soul alam bawah sadar kita. Iya. Seperti itu. Karena emang fenomena seperti ini juga bisa dibilang cukup lumayan banyak juga gitu. Karena ada ya mungkin orang-orang Indonesia yang merasa famous atau familiar dengan suasana di luar, atau orang luar, orang bule yang merasa Nyaman di Indonesia. Itu mungkin kah? Atau orang Indonesia yang nyaman di Eropa atau di Amerika di mana, atau di Eropa di mana gitu. Dia mungkin nyaman. Atau juga mungkin kenapa gua bisa ada di New Zealand misalnya, atau mungkin di Swedia atau di mana. Sebenarnya di luar sana dia hidup gitu kan, untuk hal seperti itu. Kadang nggak bisa request ya. Iya, maksudnya kadang juga kan ya kan kalau hidup mah ya jalanin aja kan. Yeah. Cuman kalau dipikir-pikir, ngapain sih gua kok jauh dari negeri lahirnya gua kan gitu. Ya satu emang ya kalau secara umum ya emang gua harus hidup jalanin begitu. Kedua itu ada ceritanya sebelumnya gitu. Berarti mungkin kayak ada orang yang begitu ngelihat suatu pemandangan di negara lain, feel-nya ngerasanya kayak nyaman, kayaknya udah pernah ada di situ. Terus mungkin kalau ngelihat pakaian orang zaman dulu dari suatu daerah, ngerasanya kok kayaknya aku pernah pakai ya model-model seperti ini gitu. Ya, kadang-kadang orang ada yang mungkin ya biasanya yang suka ada gambar-gambar gitu, mungkin kalau dulu ya, bukan yang sekarang, lihat kalender lah kan, biasa fotografinya kan kalender suka di luar negeri ya misalnya. Dia pertama lihat mungkin karena emang hasil fotonya bagus, seperti suasana tuh hidup, dia akan merasa kok kayaknya saya bukan pernah ke sana tapi saya pernah merasakan ini. Entah itu di situ tempatnya, entah itu ada di lokasi yang lain, atau mungkin kalau orang Indonesia mungkin ada di Indonesia juga tapi yang suasananya hampir seperti itu. Ada yang kayak gitu. Ada keterkaitan atau ada hubungannya dengan sama deja vu? Enggak, beda. Kalau deja vu apa ya? Apa istilah deja vu tuh? Kalau deja vu itu kan kayaknya gue pernah di sini deh gitu. Rarasaeun. Rarasaeun kalau bahasa. Kalau ini sih bukan sih. Bukan ya? Bukan, karena
ada beberapa. Tapi kan kalau dejavu itu kan sesaat yang Iya, nggak perasaan jauh, sesaat. nggak jauh lagi juga. Kok gua kayaknya pernah di sini ya, dan gua juga bentukannya gitu. Karena kalau dejavu kan gitu. Tapi itu ada hubungannya dengan jiwa berulang, dejavu itu. Itu memori yang keselip namanya. Oh, memori yang keselip. Dan itu kalau dejavu ya, kalau udah sekedar oh kayaknya pernah kesini atau apa, ya udah sampai berhenti sampai titik di situ. Iya, hanya Biasanya. serasa gitu udah feelnya hilang. Tapi ada yang orang-orang yang ngerasa dia dengar lagu dari, gampangnya dari lagu dari Guns N' Roses. ya, itu mah nggak skala. Mungkin musik tradisional ya kayak India Indian. Oh, atau yang musik dari apa, dari Cina, dia ngerasa nyaman, rasa Yang seperti pakai itu. itu ya? Dia- capi. Kok Cina pakai kecapi? Tapi ada ya, tong Ya, gitu. mirip. Kayak Apa kecapi. namanya? Cangklung. tahu dah gitu kan. Tapi Kalau saya kan bukan orang Cina. ngerasa enak denger lagu itu. Nyaman. Seperti kayak memorinya itu ketarik ke belakang. Ada yang seperti itu rasanya. Oh, ada yang seperti itu ya. Bahkan ada yang nggak cuma musik, mungkin ada juga yang orang ngerasa sekarang keyakinannya gitu ya. Iya, Orang itu sangat apa namanya ya, tertarik membaca buku keyakinan B yang, tapi itu udah masa yang lampau, tertarik tapi bukan mencari apa namanya kelemahannya atau apa, enggak, cuman mereka tertarik Akhirnya dia mencari sarinya. filosofinya itu. Sari, oh gini, oh bukan yang pembenaran dari salah bukan, satu bukan. agamanya ya, tapi inti sarinya. Karena kalau sari filosofi, bukan filosofi, apa sarinya itu jadi yang kira-kira oh nyaman sana juga, di sini juga nyaman, oh ternyata ini begini. Ya keyakinannya tetap dia pegang keyakinan dia. Itu ada keterkaitannya dengan jiwa yang berulang seperti itu ya. Iya. ya mungkin misal kalau gampangannya di sini dulu kan keyakinan lama kan Buddha, Hindu. Dia tertarik untuk oh apa sih filosofinya Hindu apa, Buddha apa, dan dia mencarinya bukan mencari kelemahannya tapi apa sih yang baiknya di sini walaupun tidak berpindah keyakinan ya. Cuma oh ini ternyata, dan dia belajarnya cepat. Ini cepat, oh ketemu titiknya nih cepat. Ketemu titiknya lagi yang misal yang Buddha itu cepat ya, karena mungkin dulunya soulnya itu dia keyakinannya Hindu, keyakinannya Buddha, Iya, jadi karena kayak mengikuti. merimen kembali, Iya. mengingatkan kembali sebenarnya. Ada juga keyakinannya, bukan keyakinannya. Ada juga di zaman sebelum ada apa ya masalah keyakinan gitu, di luar keyakinan lah. Ada juga dulu aliran lah ya, Iya. atau komunitas. Itu Motor ya seperti gitu lah. lagi. Ya kan kalau di New Zealand kan udah nggak pakai masalah keyakinan ini, tapi dia bilangnya komunitas gitu. Itu ada yang misalkan kok gue yang mungkin sekarang ya, kok gue doyan sama monster atau setan kayak gitu. Terus dia punya tracking apa ke belakangnya tuh cepet banget untuk oh ini tuh begini ya. Itu dulunya kemungkinan juga nggak tahu yang berapa putaran ke belakang kayak begitu dia. Ada pernah duty di sana begitu urusan itu. Untuk apa kita nggak tahu. Berhadapan dengan makhluk-makhluk gitu ya. Berhadapan atau dia ada di aliran itu. Untuk ngapain juga nggak tahu. Kalau misalkan ada case kayak dulu kan di beberapa konten ya, saya lupa Mas Kaco juga sempat bilang gitu, ketika kita tidak menyelesaikan misi di kehidupan sebelumnya, jiwa yang akan datang itu akan melanjutkan atau akan istilahnya menggenapkan lah gitu. Ada case misalkan seseorang yang sering sekali gitu kan, karena saya nemuin langsung sih itu, ada seseorang yang Singkong ya? Tempe. Oh. tempe, kopinya diminum Om? Iya. Bisa nggak? Nanti ya. Nanti ya. 20 menit lagi, 30 menit lagi ya. Iya, jadi saya punya teman yang case-nya dia sempet sih entah rarasin dia atau apa gitu. Dia bilang, mengapa saya perasaan selalu ditemukan dengan
masalah yang sama gitu. Kalau contohnya lah kayak pasangan hidup, dia bilang saya selalu berhubungan, Pasti langsung senang dengar pasangan hidup. saya selalu berhubungan dengan wanita dari suku A misalkan, dan selalu dia Gagal. iya, selalu gagal atau selalu bermasalah gitu. Apakah itu ada hubungannya dengan jiwa yang berulang? Kalau simpelnya ya, kalau orang simpel umumnya mah eta mah wayahna weh gitu. Gitu. Waya Enggak, kalau yang kayak gitu memang ya apa ya? Bisa dibilang iya, bisa juga dibilang ya tadi ya maksudnya tuh kok istilahnya lu masukin satu kancing dua kancing aja nggak bisa gitu. Terus aja satu kancing dua kancing gitu. Nanti jadi bisa. nggak bakal bisa ketiga kancing ya? Sebetulnya bisa, tapi gimana urusan dia? Urusan dia tuh bawa memonya apa gitu. berarti lebih mungkin sampai segitu aja nggak kelar-kelar Iya. levelnya, nggak naik. Mungkin kalau nekat itu mungkin nextnya akan lebih lagi problemnya. Maksudnya problemnya menyelesaikan levelnya akan lebih naik. Kalau udah berapa kali nggak naik levelnya gitu. Itu kalau misalkan di kehidupan sekarang nggak selesai juga akan terulang di jiwa yang selanjutnya. Iya bisa terulang, bisa di Selesaikan listnya saja. ganti, ya listnya ganti. Gimana aja kan sekarang gini. Kalau aktif ya Sixennya sekarang, belum tentu yang sebelumnya aktif Sixen. Atau mungkin kalau orang sekarang ini bilang indigo ya, aktif berarti Sixennya aktif lah gitu ya. Belum tentu yang sebelumnya aktif Sixennya. Ya. Aktifnya sekian persen, nggak seperti yang kalau kategori orang indigo mungkin aktif Sixen yang bisa dia bisa mengendali. Yang indigo tuh maksudnya Sixen yang bisa dia kendalikan. Ya. Nah, gitu. Yang sebelumnya mungkin dia nggak seperti itu. Mungkin dia ya orang punya Sixen, firasat udah Sixen. Nah, jadi orang dia mungkin hanya seperti orang standar gitu. Gitu aja. Tapi dia mungkin dia punya kelebihannya, mungkin dari sainsnya apa gitu. Apa? Nah ya. Sayang. Tadi ya dibahas pembahasan yang indigo konten sebelumnya kan. Oh, udah ngebahas indigo ya? Udah. Oh, ngajak aja. Kalau Untung aja. kalau Selamat saya. Iya. dia Sixennya kan bisa dari belajar sesuatu dengan cepat kan. Itu termasuk Sixen. Sixen juga sebenarnya. Jadi kita mau bicara Sixen. Ya, Sixen tuh iya gini. Orang seperberapa detik punya firasat mau jatuh atau firasat mau digigit apa kayak gitu ya. Gigit tawon kayak gitu misalkan yang kira-kira kurang bagus lah kan, biasa firasat yang kayak gitu. Atau firasat baik juga terserah ya, atau orang itu datang itu udah Sixen itu. Intuisi kali ya? Sama nggak sih? Feeling. Feeling kan perasaan. kalau Sixen kalau firasat rata-rata dalam real time-nya bener ya begitulah, nggak ini, Jadi jarang meleset gitu. Itu udah masuk kategori Sixen-nya udah aktif. Nah kalau yang indigo itu kan Sixen-nya ya jelas udah aktif, tapi dia bisa mengendalikan Sixen-nya gitu. Mau dia kecilin kayak, mau dia besarin kayak, atau mau dia gimana. Nah, dan ya kategori orang Sixen tuh udah Udah lupa. Iya, ada nyelangap ya. Udah lupa saya. Jadi ya mungkin kalau yang ngerasa pernah di sini suka sama musik ini atau apa segala macam, ya dia punya Sixennya udah mulai kebuka, jiwa berulangnya itu Sixennya udah mulai kebuka dan dia ngerasa ini dari benua lain lah, dari negara lain. Berarti kesimpulan awalnya ketika orang bisa enggak, ini kan kesimpulan awal, belum kesimpulan akhir. Kesimpulan awal, ketika Sixen seseorang itu lebih ya, kepekaannya lebih, itu ada menandakan jiwanya itu lebih matang ketimbang jiwa sebelumnya. Oh, nggak juga. Oh, nggak juga, salah lagi. Nggak juga. Kesimpulan ditarik. Sekarang gini, ya, misalkan dia
60 40. Yang 60 itu apa ya, sixth-nya udah di atas super class lah ya rata-rata ya, rata-rata orang. Yang artinya tuh yang dibilang sixth-nya udah super class tuh yang kategori bukan, misalnya indigo kan itu kan bahasa milenial ya. Kalau itu kalau orang dulu nggak ada indigo. Kalau artinya dia brojol itu udah sakti mandraguna. Yang istilahnya lu injek bumi juga rubuh jembatan. Dan itu memang ada orang-orang kayak gituan. Mungkin kayak orang-orang yang pemirsa yang udah ketemu bisa inilah. Nah, itu dia belum tentu naik lah. Udah persentase sampai sekian sampai ya istilahnya levelnya ya, maksudnya kalau buat Mas Kacek itu bilang udah berapa udah matang atau belum tentu. Belum tentu matang jiwanya. Iya. Itu hanya memang dia ya di uploadnya begitu ya udah misalnya. Berarti gitu nggak saling apa ya, nggak saling belum tentu udah oke gitu apa matang. Oh ya wah, saya ini udah jadi nih ya, enggak juga. Iya, berarti nggak selalu. Dan nggak dari sebuah kedewasaan juga enggak. Oh yes. Sekarang dia jadi kedewasaan, ada yang kurang pasti ada yang kurang. Iya. Lebih ke jiwa yang tersadarkan sebenarnya. Kalau sadar dia ngerasa ini, tapi siksen seperti yang tadi sebutkan Kang Budi, belum tentu orang itu mempunyai kemampuan siksen. Tapi secara ini sadar, jiwanya udah mulai sadar. Oh, harusnya jadi seperti ini. belum tentu yang tadi bilang udah mulai matang dengan orang itu kategori indigo yang super kelas gitu ya. Belum tentu juga. Berarti ada juga yang indigo super kelas jiwanya belum matang. Iya, masih setengah-setengah. Masih setengah-setengah. Jiwanya belum tersadarkan lah kalau kita bicara mengenai jiwa. Tapi untuk jiwa-jiwa yang tersadarkan bahwa yang tadi dibilang kita pernah merasa di sini, kita nyaman. Nah itu kan lain, itu mah efek dari apa? Induksi. Ya itu ingatan lah, ingatan. Tadi kan memori. Jadi Ini kadang-kadang gencet. oh ya. Jadi kayak misalkan, ya enggak. Misalkan orang, loh, saya kan lahir di Surabaya. Kenapa saya mengais rezeki udah besar di sini? Gitu di Jakarta misal, gitu ya. Kan jauh tuh, kan? Surabaya Jakarta 900 kilo. 900. Sekarang ada kemungkinan dia dulunya ada berdomisili di situ. Di Jakarta. Bukan Jakarta, daerahnya dulu apa nggak tahu. Iya, Batavia. Nggak tahu loh dulu apa. Ya. Kayak gitu. Ya mungkin kalau ada orang yang asalnya dari mana, suka ke situs di daerah mana, ya mungkin pernah. Mungkin ini ada keterkaitan antara, ya maaf, yang konten sebelumnya kita bahas soal Dewi Hindu, ya. Nggak tahu. Kan Mas Kaca juga ikut. Jadi ini berhubungan dengan kerajaan. Jadi jiwa-jiwa yang berulang ini ya sama seperti hal yang kita bahas waktu pas persoalan kerajaan itu, di mana Dewi Hindu ini secara nggak langsung punya terah yang emang dia harus menempatkan dirinya di Lasem seperti itu. Iya. Iya. Gitu Mas. Iya. Iya aja ngikut. Iya, ada di sini juga. Terus? Iya tadi kan memang ada jiwa yang di situ kan. Ya kadang ada juga mengapa kita ingin ke daerah itu, pergi kemana. Ya memang dari jiwa yang berulang itu memang pernah ada di situ juga. Pernah ke situ, atau pernah melakukan hal apa di situ? Pernah ke situ. Atau pernah tiba-tiba, oh ternyata mati di situ, ya nggak tahu juga kan. Ya. Dengan tingkat kesadaran itu penting nggak? Maksudnya gini? Nggak penting. Gimana orangnya? Gimana orangnya ya? Ini ngapain? Kan Iya, mungkin hidupnya ada sekarang. Iya. Berarti nggak usah dibahas kalau nggak penting. Iya. Cuman orang suka ada Cuman gini. Orang suka ada. Kok kenapa? Biasanya pas udah kena masalah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, ada yang lepas dari religi ya. Dia mikir kemana-mana. Kan kalau religi kan simple ya. Ya semua religi rata-rata simple. Lu bersyukur aja deh dengan apa yang lu dapat. Nah, itu semuanya itu yang bisa dapat dari untuk jadi jiwa matang di situ bisa dapat. Gitu.
Nah, itu rata-rata ada kesana kesini. Nah, itu silakan berpikir ke sana. Atau larinya juga nanti simple itu juga. Kematangan nanti akan ke situ. Ya. Gitu. Gak ngerti ya? Ngerti saya Oh, mah. udah, Cuma syukur. saya takutnya nggak ngerti. Jadi banyak yang banyak sih saya temuin orang-orang yang merasa seperti itu. Jadi kayaknya familiar lah atau apalah, dan mereka juga orang-orang yang saya temuin mereka Ini tajam ya? tajam kan gitu juga udah kena Kan pakai nih, jaket. Iya, makanya sama kanti peluru nih. Jadi ada yang, dan rata-rata sih memang yang sudah tertarik dengan All Soul. Kan ada orang yang nggak peduli. Iya, yang Ada- tadi Ah. Om Biji bilang. Ada orang yang mulai tertarik All Soul itu apa. Mereka mencari literatur segala macam dan udah mulai tahap-tahap seperti itu. Ya paling nggak udah dapat bahan ya buat pemikiran. Terus kadang mereka nggak sadar kok enak ya dengar musik ini ya. Terus apa kebudayaan ya seperti itulah rata-rata ya. Dan itu pun memang dari segi umur yang Iya. saya temuin juga di atas 40 sih rata-rata. Ya, kan sekarang gini, misalkan orang suka dengar musik ya. Nah, misalnya suka dengar musik rock atau musik apa dulunya nih, suka dengar musik rock, suka dengar musik apa disco lah ya. Nah gitu. Terus tiba-tiba dengar lagu-lagu yang apa yang whisper tuh, yang apa yang suaranya gitu-gitu terus Iya. suka gitu ya. Oh, berarti ini orang kemungkinan dia suka dengan kebudayaan yang ada di Indonesia atau di Asia mana gitu ya, atau di Eropa gitu. Yang ada seperti itu. Nah, dia mungkin dulunya pernah mendengar apa, atau dia emang penyimak ya, bukan suka lagi tapi penyimak bener-bener, atau ya pokoknya mungkin apa mungkin dia inspirator dari Iya. lagu-lagu apa suara-suara tersebut gitu, nggak tahu gitu. Ya kalau mungkin tadi ya suka musik rock ya itu soul yang dia memang suka yang sekarang musik kayak gitu, tapi begitu dia dengar musik yang tadi ya kan disampaikan dia enak dengerinnya, ya dia mungkin jiwanya pernah ada di masa musik itu. Iya. Sama halnya kayak misalkan orang-orang Eropa atau bule sana yang senang degungan, dengan ya nggak angklung, cuma degungan tapi misalkan Pencak dengan silat. pencak silat, iya. Itu sama kayak gitu. keris, kujang gitu kan, atau yang berbau-bau dengan Indonesia, Indonesia. dia senang. Mungkin dulunya juga seperti itu. Sama suka orang Indonesia. Jiwanya pernah di sini, Jiwanya pernah di sini. kemungkinan loh ya. Entah perulangan yang keberapa gitu. Nggak tahu tuh mah. Urusan saya. bukan urusan Nanti saya. ada yang nanya lagi kan. Terus apalagi Mas Kace? Mumpung ada Om DJ ini, jarang-jarang loh dia ada. Ya, kalau yang kadang kalau dipikir secara logika sih, kok bisa gitu kan? Kok bisa musik dari belahan dunia yang lain kita suka segala macem. Kadang juga ngerasanya kan aneh. Nggak usah Kenapa sih? aneh lah. Iya. Kayak misalkan, kok saya suka melihat galaksi gitu ya, atau suka melihat bintang, atau suka lihat fenomena Astronomi lah ya. astronomi kayak gitu. Itu juga ada tanda kutip. Nah itu Nanti itu mah. jiwanya ada di Nah, nanti planet ada lain, panjang Planet Namek, planet Namek. Goku. kayak gitu. Atau mungkin dulunya dia juga jadi orang satu timnya sains kayak tentang kayak gituan. Entah lagi zaman masih cari jam pakai tiang kayak dari matahari kayak gitu. Atau dia pengamat bintang. Oh ternyata bintang ini tuh sambung begini, kayak mungkin juga nggak tahu Ya, kayak gitu. ya. Ada suka yang warna, karena ada banyak macam kok orang. Karena kan juga ada kayak yang zaman sekarang orang tertarik baca cerita silat yang apa namanya latar belakangnya kerajaan Indonesia tahun berapa ya, mungkin kenapa dia tertarik, mungkin dia begitu baca ceritanya gitu kan ngerasa
bisa masuk ke cerita itu gitu loh. Walaupun dia sendiri nggak punya kemampuan Nggak bela punya. diri Cuman saat ini. dia merasa, wah, suasana yang digambarkan lah atau apa, dia bisa ikut merasakan di situnya, kemungkinan akan di situ. Beda sama novel yang percintaan ya, nggak mungkin. Beda ya. Cuman kita ngomong novel ya misal non fiksi tapi latar belakangnya novel fiksi latar belakangnya memang benar-benar kerajaan itu ada di tahun itu, kota-kotanya bahkan paham daerahnya A, B, C, D itu kan masuk, dia ngerasa nyaman, cepet banget dia baca. Kan banyak cerita-cerita silat kayak gitu dengan latar belakang kerajaan, entah Pajang lah, entah Mataram segala macam, dan penulisnya pun detail menceritakan daerahnya itu sama seperti daerah yang di sejarahnya itu. Yang menarik tadi yang Om BJ bilang kan, mungkin untuk sebagian orang apa yang kita bahas mengenai jiwa yang berulang ini nggak terlalu dipusingkan lah ya, sebodoh amat gitu, karena ya kita ngejalanin yang sekarang aja. Tapi poinnya adalah dimana ketika kita diuji dengan masalah, biasanya seperti itu. Sebenarnya kita bisa merunut ke belakang kalau kita mungkin lebih sadar atau lebih menyikapi, kita mungkin bisa mencari penyelesaiannya. Kalau bisa, tapi kan rata-rata duniawinya kuat. Makanya rata-rata yang gampangnya lah untuk umum dia lari ke religi itu lebih dekat, karena kan orang punya keyakinan gitu ya. Udah aja lari, mau gimana pun, kalau misalkan dia cool down terus, dia mungkin bisa tenang dan bisa berpikir kalau udah tenang tuh gitu, jadi nggak panik gitu aja. Secara fisiolognya begitu, jadi bisa berpikir. Yang tadinya kan kalau panik mungkin mikir satu langkah aja susah, akhirnya bisa mikir kalau udah tenang solusinya bisa dapat banyak gitu, kayak gitu. Dibalikin ke agama akan lebih ya kan, setiap agama pasti nyaman lah ya, akan lebih mudah untuk belajar. Bersyukurlah gitu, cukup dengan bersyukur lah ya. sebetulnya kan ke sana gitu, tapi dengan keyakinan masing-masing. Karena kan antara bagi kalau kesadaran diri itu kan lebih ke spiritual kan sebenarnya. Spiritual udah nggak. Nah, kalau spiritual itu mengkaji diri. Nah, diri dengan cara alam. Dia mengkaji diri dengan batinnya dia. Nah, dia mulai mencari who am I gitu. Dan mensinkronkan dengan alam. Dia lebih enak, apalagi kalau dia orang spiritual, dia religinya juga dalam ya. Wah, itu udah top, top dah. Ya, istilahnya udah oke banget dah gitu. Itu bisa jadi nanti yang cerita yang sebelumnya itu ya dunia ngejar-ngejar dia tuh. Untuk menggoda. Poinnya sebenarnya sama aja. Gak ada poinnya sih gitu doang. Orang tadi bisa mengkaji dirinya kan sama dengan merasa gitu kan. Ya. Rasaan deh. Juga merasa dalam artian sadar diri sadar diri. Sebetulnya sih sadar-sadar aja, cuman sadar untuk diri dia ke kolbunya itu loh maksudnya. Yang susah. Ya sekarang kan dia menggilai duniawi juga kan, dia sadar itu juga. Nah, cuman kolbunya itu tertutup gitu. Dia nggak bisa dengar kolbunya. Sampai yang dia bilang hati itu, wah saya dengar kata hati saya, tapi itu masih dalam angan-angan yang hebat, masih dalam ego ya. Hatinya masih bercampur dengan ego. Iya kan, kolbunya masih, hati kecilnya kolbunya masih ketutup, bukan kecil tapi masih ketutup gitu. Yang ditanam. Ini mau ngomongin apa sih? Saya aja bingung. Apa yang penting mah ngopi Om. Oh iya benar. Silakan. Terus? Tadi sih Kang, lebih ke topik utama kita kan, apakah jiwa yang berulang itu kan, apakah pernah ada di belahan dunia yang lain kan? Terus apakah kebudayaan dari segi musik lah atau pustaka ya, buku atau sejarah itu berpengaruh terhadap soul yang menempati soul yang menempati badan yang baru ini kan? Ada benang merahnya kenapa dia tertarik, suka di situ. Iya betul. Dan kan topik kita kan lebih ke apakah
jiwa berulang itu Pernah ada di tempat pernah ada lain. di benua lain dengan tanda-tanda yang dia suka kebudayaan belahan dunia lain itu. Ya, pernah. Yang itu jadi Tinggal pernahnya gini, pernah bersama DNA-nya atau tidak Nah. bersama DNA-nya. nah itu kan kadang ada bisa juga jiwa yang ada di raga ini kan dulunya mungkin DNA-nya beda dengan badan ini Itu kan. masih pendewasaan berarti. Pendewasaan kan dalam artian karena kan yang namanya badan ini kan darah di dalam badan yang ada DNA-nya itu kan dari leluhur. Mm-mm. Kan belum tentu yang masuk ke dalam badan ini jiwa leluhurnya kan belum tentu juga. Iya, tapi itu di presentasi yang kecil, Ya. ya benar pendewasaan lah. Yang jelas yang sadar itu yang mengendalikan. Jadi mungkin kalau yang kesadaran jiwanya dan DNA-nya juga mungkin sudah di sekian persen, mungkin di atas 50% mungkin akan sinkron. Tapi Ya. dalam tahap yang masih di bawah maksud saya. Pokoknya yang tersadarkan pasti persentasenya lebih besar, di atas entah 54, 52, sisanya ntar mau ada 2 biji, 3 biji terserah. Berarti di atas 50, di atas 50 Di atas kan. 50. Nah, kalau masalah yang kayak kemarin genre gitu, nah itu biasanya udah itu 54 misalkan ya. Sisanya berapa tuh berarti? 50, 46. 46. Nah, pinteran dia. 46 berarti. Itu bisa sendirian, bisa bagi 2 atau ada bertiga gitu. Nah, kalau misalkan yang bagi 2 cuma jadi yang 46 itu sendirian. Nah, itu pas mau deket itu biasanya gua ya misalnya beda genre gitu ya. Gender. Gender lah. Nah, itu dia Jadi musik dong. ya maksudnya ya sama aja. Beda inilah pokoknya. Aliran. Beda aliran. Bukan beda aliran, beda gender. Dia akan akan rasa gua dulu cowok atau gua dulu cewek ya kayak gitu aja. Tapi itu rata-rata jarang terjadi karena memang udah terlalu dekat langsung diganti. Ya, obrolannya cukup Pusing ya. pusing ya. Saya sendiri pusing. Kalau pemirsa ikut pusing, jangan Wajar, khawatir wajar. karena ada temennya gitu. Wajar. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ditelaah baik-baik ya. Kalau emang kira-kira ada yang bermanfaat, silahkan diambil. Mau dikecil-kecilin lagi, didetailin lagi kecil-kecil satu-satu gitu. Bisa. Hah? Kan udah habis udah. Nanti Udah, lah itu kameramen udah kek gitu udah. Atau kalaupun misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di komen ya untuk interaksi kita gitu. Nanti Mas Dias jawab Ada Mas Kace gitu kan. via WA. Yang Ya, Yang jawab Mas Dias juga kan presenternya dia. yang jawab nanti Ada Kang Wira ya. manajemen jiwa tua. Oh iya, lah. Cukup sekian obrolan kita dini hari ini gitu kan. Iya nih saya mau ngopi nggak? Nah, ini. Nanti kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Terus pantengin channel kita Jiwa Tua Jitu. Selamat pagi. Subscribe-nya nggak perlu di ini. Mas. Subscribe-nya nggak perlu, di awal kan udah ada tuh sampai ke Oh, lampu nice. pecah-pecah segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalam.